Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat hidayah dan nikmat yang lainnya yang masih mengalir kepada kita semua pada Ramadan 1445 Hijriah ini. Salawat dan salam kita kirimkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang kami muliakan, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah para setan-setan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada sebuah kegembiraan bagi kita yang benar-benar menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasannya di Ramadan ini dibuka seluas-luasnya, dibuka seluruh pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sementara pintu-pintu neraka ditutup. Ini adalah peluang besar bagi kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menutup kemungkinan bagi kita untuk masuk neraka. Sementara ada yang jadi pertanyaan bagi kita semua, yaitunya para setan-setan dibelenggu. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah benar setan itu dibelenggu? Kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Apakah benar setan itu diikat? Bukankah kita perhatikan tidak semua orang yang melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini, tidak semua orang yang mereka tidak punya uzur, tetapi mereka tidak melakukan ketaatan di ibadah di bulan Ramadan ini. Apa yang dimaksud dengan setan-setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan ini? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut ulama, yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu itu, yang pertama adalah memang setan-setan yang dibelenggu itu adalah setan-setan yang mereka kejahatannya telah luar biasa, maka mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan-setan yang lainnya Allah tidak membelenggu mereka. Dan para ulama selanjutnya juga memberikan maksud bahwasannya setan-setan dibelenggu itu adalah memang seluruh para setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ternyata setan itu adalah kata sifat yang mana dimiliki oleh dua golongan, yakninya minal jinnati wan nas. Setan itu bisa jadi dari golongan manusia dan bisa jadi dari golongan jin. Maka yang diikat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah setan-setan dari golongan jin. Mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara setan-setan dari golongan manusia, mereka tidak terikat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah hajjah beliau pernah menyatakan, "Wa na'udzubillahi min syururi anfusina." Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita.
Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah menyatakan, apa kata beliau Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, kata beliau Nabi Yusuf alaihissalam adalah inan nafsa la amaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk mendorong manusia berbuat jahat, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang telah diberkahi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesempatan kita dengan ibadah kita bisa mendapatkan surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita terhindar dari azab api neraka itu, dan bisa pula dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dengan keimanan kita bisa mengikat setan itu. Demikian saja. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.